Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Margasana, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 4F Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman. Qala Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thayab, syadidus sawadi sya'ari, la yuru alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni ani amaratiha. Qala antalidal ummatu rabbataha wa antaral khuffatal uratal alatari asya'i yatatawaluna fil bunyani. Qala thumma talaqa falabithtu maliyan. Yang artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika kami sedang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncullah seorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Orang tersebut duduk di dekat Rasulullah, menyandarkan kedua lututnya ke lutut beliau, meletakkan kedua tangannya ke kedua paha beliau. Orang tersebut berkata, "Hai Muhammad, terangkan Islam kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Orang tersebut berkata, "Engkau benar." Kami heran kepadanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, namun dia juga membenarkan beliau. Orang tersebut berkata lagi, "Terangkan iman kepadaku." Rasulullah bersabda, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik serta buruknya." Orang tersebut berkata, "Engkau berkata benar. Terangkan ihsan kepadaku." Rasulullah bersabda, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Orang tersebut berkata, "Terangkan hari kiamat kepadaku." Rasulullah bersabda, "Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya." Orang tersebut berkata, "Terangkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Budak wanita melahirkan tuannya. Kau lihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, fakir, dan pengembala kambing saling meninggikan bangunan." Setelah itu, orang tersebut pergi dan aku tetap berada di tempat lama sekali hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa penanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian." Diriwayatkan Muslim. Biografi perawi sendiri adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraisy, Khulafaur Rasyidin yang kedua.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan agama Islam dengan keislamannya. Beliau bergelar Al-Faruq dan diangkat menjadi khalifah bertepatan dengan hari meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliaulah yang pertama kali menggunakan kalender Hijriah. Meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah ditikam Abu Lu'lu' al-Majusi berselang 3 hari, dimakamkan di samping kuburan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Adapun iman menurut pengertian bahasa berarti pembenaran hati. Dalam sebuah istilah, tasdiqu biqalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Iman itu terbagi menjadi 2 bagian, iman yang samar khafi dan iman yang tampak jali. Iman yang samar misalnya yang berkaitan dengan niat. Iman yang tampak adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh anggota badan secara lahir, seperti membaca Al-Quran, sholat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah, dan lain-lain. Kita pun mengetahui ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah adalah satu, esa, sendiri, tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan. Hanya Allah yang menciptakan dan pemilik segala sesuatu. Hanya Allah yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, dan mengatur segala urusan di langit serta di bumi. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan segala apa yang Dia kabarkan dalam kitab sucinya atau apa yang diceritakan oleh Rasulnya tentang asma dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 asma yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, dan memiliki sifat-sifatnya, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib berjumlah 20, sifat mustahil berjumlah 20, dan sifat jaiz yang berjumlah 1. Yang kedua, beriman kepada malaikat, meyakini secara pasti bahwa Allah mempunyai para malaikat yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mengerjakan setiap perintah yang Allah titihkan kepada mereka. Malaikat sendiri yang kita ketahui berjumlah 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Al-Quran adalah kalamullah yang Dia firmankan dengan sebenarnya, seperti apa yang Dia kehendaki dan menurut apa yang Dia ingini. Allah berfirman, yunazzalul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi, yang artinya Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kitab-kitab Allah sendiri yang perlu kita ketahui berjumlah 4. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Menurut bahasa, Nabi berasal dari kata wa anba'a, naba'a, yang berarti akhbara, mengkabarkan. Jadi Nabi adalah yang memberitakan dari Allah dan Dia diberi kabar dari sisinya. Maka Nabi adalah makhluk yang termulia dan tertinggi derajat atau kedudukannya. Menurut istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat yang terdahulu, dan dia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya dari umatnya. Adapun Rasul secara bahasa adalah orang yang mengikuti berita-berita orang yang mengutusnya. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat,
dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik orang yang tidak dia kenal maupun yang memusuhinya. Adapun perbedaan antara nabi dan rasul, kenabian nubuwah adalah syariat kerasulan, maka tidak bisa menjadi rasul orang yang bukan nabi. Kenabian adalah umum daripada kerasulan. Setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah dalam kitab sucinya dan setiap hal yang diberitakan oleh Rasulnya, mulai dari apa yang akan terjadi sesudah mati, fitnah kubur, azab dan nikmat kubur, serta apa yang terjadi sesudah itu, seperti kebangkitan dari kubur, mahsyar, tempat berkumpul di akhirat, suhub catatan amal, hisab perhitungan, mizan pertimbangan, haud telaga, sirat titian, syafaah pertolongan, surga dan neraka, serta apa yang dijanjikan oleh Allah bagi para penghuninya. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa memiliki beberapa makna yang berbeda. Menurut perbedaan struktur kalimatnya diantaranya, hukum hakama artinya qada yakni qadaan, menghukumi, memutuskan. Qada adalah hukum Allah yang telah Dia tentukan untuk alam semesta ini, dan Dia jalankan alam ini sesuai dengan konsekuensi hukumnya dari sunnah-sunnah yang Dia kaitkan antara akibat dengan sebab-sebabnya semenjak Dia menghendakinya sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahulinya. Ini sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan yang telah diatur. Maka apa yang terjadi berarti telah ditakdirkan dan ditentukan qadanya oleh Allah, dan apa yang belum terjadi berarti belum ditakdirkan dan belum ditentukan qadanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Saiful Margasana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.